Siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi kalau Tuhan diciptakan oleh sesuatu, berarti dia bukan Tuhan. Karena sesuatu yang benar-benar Tuhan, dalam pengertian klasik, bukanlah makhluk yang muncul pada suatu titik dalam sejarah. Dia tidak bergantung kepada sesuatu yang lebih tinggi darinya. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih aneh. Kalau Tuhan tidak berubah, mengapa manusia sepanjang sejarah memiliki begitu banyak gambaran tentang Tuhan? Mengapa manusia prasejarah memiliki ritual? Mengapa masyarakat Mesopotamia menyembah banyak dewa? Mengapa orang Mesir berbicara tentang Ra dan Osiris? Mengapa Yunani memiliki Zeus? Mengapa Israel kuno berbicara tentang Yahweh? Mengapa kemudian muncul kekristenan? Dan mengapa Islam datang membawa kembali satu kata yang sangat sederhana, yaitu Tauhid. Allah itu satu. Kalau begitu, apakah Tuhan berubah sepanjang sejarah? Atau sebenarnya yang berubah adalah manusia ketika mencoba memahami Tuhan? Inilah perjalanan kita. Bukan untuk membuktikan agama dengan memaksakan sains. Bukan juga untuk membuktikan ateisme dengan memaksakan sejarah. Kita akan membedakan 3 hal. Apa yang diketahui sejarah, apa yang diperdebatkan filsafat, dan apa yang diyakini agama. Karena ketiganya tidak boleh dicampur begitu saja. Dan di akhir perjalanan, kita akan kembali kepada satu pertanyaan. Apakah manusia menciptakan Tuhan? Atau manusia sedang mencoba mengenali Tuhan yang memang ada? Bayangkan manusia ribuan tahun yang lalu. Belum ada kota besar, belum ada universitas, belum ada teleskop, belum ada laboratorium, belum ada kitab yang bisa mereka baca. Yang mereka miliki hanya tubuh mereka, kelompok mereka, api, alam, dan langit yang sangat besar. Malam datang, langit dipenuhi bintang. Petir menyambar, gunung meletus, sungai meluap. Seseorang yang mereka kenal mati. Dan untuk pertama kalinya manusia berhadapan dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan berburu dan bertahan hidup. Apa yang terjadi setelah kematian? Dan mungkin pertanyaan yang lebih dalam, mengapa aku ada? Kita menemukan bukti perilaku simbolik dan ritual pada manusia purba. Ada penguburan, ada benda-benda yang ditempatkan bersama orang mati, ada simbol, tetapi kita harus hati-hati. Dari sebuah penguburan kita tidak bisa langsung mengatakan ini berarti mereka sudah percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan. Dan justru disinilah sejarah menjadi menarik. Karena kita menemukan jejak tindakan manusia, tetapi tidak selalu bisa melihat isi pikirannya. Kita hanya bisa mencoba merekonstruksinya. Maka pertanyaannya bukan, apakah manusia purba sudah memiliki agama seperti kita? Pertanyaannya, mengapa manusia sejak sangat awal tampaknya memiliki kecenderungan untuk memberi makna pada kematian, alam, dan sesuatu yang melampaui kehidupan sehari-hari? Sekarang kita masuk ke sesuatu yang jauh lebih modern, yaitu otak manusia. Otak kita sangat pandai mencari pola. Kalau kamu berjalan di hutan dan mendengar suara ranting patah, kamu tidak berpikir, mungkin hukum fisika sedang menghasilkan suara acak. Kamu langsung berpikir, apakah ada sesuatu di sana? Itu masuk akal. Karena selama evolusi, lebih aman mengira ada sesuatu di balik semak daripada mengabaikannya. Otak juga sangat cepat mendeteksi wajah, bahkan dari bentuk awan, dari bayangan, dari pola yang sebenarnya tidak dirancang menyerupai wajah. Manusia juga sangat suka mencari sebab. Kalau sesuatu terjadi, kita bertanya, kenapa? Kalau hujan turun setelah seseorang melakukan ritual, manusia bisa tergoda menghubungkan keduanya. Kalau seseorang selamat dari bahaya, dia mungkin bertanya, apakah ada yang menyelamatkanku? Psikologi dan ilmu kognitif membantu kita memahami mengapa manusia mudah mencari pola, sebab, agen, dan makna. Tetapi disinilah kita harus berhenti sebentar. Karena ada lompatan logika yang sering terjadi. Seseorang berkata, kalau otak manusia memiliki mekanisme yang membuat manusia cenderung percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan hanya ciptaan otak. Benarkah? Belum tentu. Karena menjelaskan bagaimana seseorang mengalami atau memproses sebuah keyakinan tidak otomatis menjawab apakah objek keyakinan itu benar-benar ada. Ketika kamu melihat pohon, otakmu bekerja.
ada aktivitas neural, ada pemrosesan visual. Tetapi kita tidak mengatakan karena otakku aktif ketika melihat pohon, maka pohonnya tidak ada. Aktivitas otak menjelaskan bagaimana pengalaman itu terjadi pada dirimu. Belum tentu menjelaskan seluruh pertanyaan tentang realitas di luar pengalaman tersebut. Dan pertanyaan ini akan menjadi sangat penting nanti. Karena neuroscience bisa menjelaskan banyak hal tentang pengalaman religius. Tetapi pertanyaan apakah Tuhan benar-benar ada adalah pertanyaan metafisika, bukan sekadar pertanyaan tentang neuron. Sekarang bayangkan manusia melihat petir. Hari ini kita tahu ada penjelasan fisika. Tetapi bagi manusia yang belum memahami listrik atmosfer, petir adalah sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan, ada suara, ada cahaya, ada bahaya. Begitu pula dengan matahari, bulan, laut, gunung, api, kematian, kesuburan. Banyak masyarakat kuno kemudian mengembangkan sistem kepercayaan yang menghubungkan dunia alam dengan kekuatan supernatural. Dalam banyak tradisi, alam tidak hanya dianggap sebagai kumpulan benda mati. Ada roh, ada kekuatan, ada makhluk ilahi. Inilah salah satu bentuk yang sering dibahas ketika mempelajari animisme dan agama-agama awal. Tetapi sekali lagi, sejarah agama tidak bisa dipaksa menjadi satu tangga sederhana. Animisme, kemudian politeisme, kemudian monoteisme. Kenyataannya jauh lebih rumit. Kebudayaan manusia berkembang dengan jalur yang berbeda-beda. Ada masyarakat dengan banyak dewa. Ada tradisi yang menempatkan satu dewa sebagai yang utama, tanpa harus menyangkal keberadaan yang lain. Ada sistem yang berbicara tentang satu Tuhan. Dan ada tradisi yang bahkan memiliki konsep ketuhanan yang tidak mudah dimasukkan ke dalam kategori barat tentang Tuhan pribadi. Jadi manusia ternyata tidak hanya bertanya, apakah Tuhan ada? Mereka juga bertanya, seperti apa yang ilahi itu? Sekarang masuklah ke Mesopotamia, salah satu pusat peradaban tertua. Di sana berkembang berbagai tradisi keagamaan dengan banyak dewa. Kemudian Mesir, ada Ra, Osiris, Isis, Horus, dan banyak lainnya. Dewa tidak hanya menjelaskan alam, mereka terhubung dengan kerajaan, kematian, kesuburan, perang, kehidupan, dan tatanan kosmos. Kemudian Yunani, Zeus, Athena, Apollo, Poseidon. Lalu Romawi mengembangkan tradisinya sendiri, sambil banyak menyerap unsur dari dunia Yunani. Yang menarik bukan sekadar jumlah nama dewa. Yang menarik adalah bagaimana manusia menggunakan bahasa dan gambaran manusia untuk memahami sesuatu yang dianggap lebih besar daripada manusia. Dewa bisa marah, dewa bisa mencintai, dewa bisa menghukum, dewa bisa memberi kemenangan, dewa bisa mengatur alam. Seolah-olah manusia menggunakan sesuatu yang sudah mereka kenal, yaitu dirinya sendiri, untuk berbicara tentang sesuatu yang belum mereka pahami. Dan dari sini muncul pertanyaan filsafat. Apakah manusia menciptakan Tuhan berdasarkan gambaran dirinya sendiri? Pertanyaan ini nantinya akan dijawab dengan sangat keras oleh beberapa filsuf modern. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita harus melihat perubahan besar dalam sejarah gagasan tentang Tuhan. Dalam sejarah agama Israel kuno, terdapat perkembangan yang sangat kompleks mengenai Yahwisme dan monoteisme. Ada istilah yang perlu kita pahami, politeisme, yaitu percaya kepada banyak dewa. Henoteisme, yaitu mengutamakan satu dewa sebagai yang tertinggi tanpa harus membuat klaim bahwa tidak ada dewa lain. Monolatri, yaitu menyembah satu dewa tanpa harus menyatakan bahwa hanya satu dewa yang ada. Monoteisme, yaitu meyakini hanya ada satu Tuhan. Masalahnya sejarah tidak selalu berjalan lurus dari satu tahap ke tahap berikutnya. Para ahli masih memperdebatkan bagaimana tepatnya monoteisme Israel berkembang. Bukti tekstual dan arkeologis perlu dibaca dengan hati-hati. Karena itu kita tidak akan membuat klaim sederhana seperti dulu orang Israel menyembah banyak Tuhan, kemudian mereka menciptakan Tuhan yang satu. Itu terlalu sederhana untuk persoalan yang begitu kompleks. Yang bisa kita katakan adalah tradisi keagamaan Israel mengalami perkembangan yang panjang dan gagasan tentang keesaan serta eksklusivitas Yahweh menjadi semakin kuat dalam sejarahnya.
Nama Yahweh muncul dalam tradisi Ibrani sebagai nama ilahi. Kita juga menemukan istilah Elohim. Kemudian dalam bahasa yang berbeda kita menemukan God, Theos, Deus, dan Allah. Bahasa berubah, tradisi berubah, tetapi sebuah pertanyaan tetap. Apakah kata yang berbeda berarti Tuhan yang berbeda? Belum tentu. Bahasa hanya memberi kita nama. Yang lebih sulit adalah memahami konsep di balik nama tersebut, dan disinilah 3 tradisi besar mulai mengambil jalur mereka masing-masing. Yudaisme menempatkan keesaan Tuhan sebagai pusat. Kemudian muncul kekristenan. Kekristenan tetap menyatakan monoteisme, tetapi memahami keesaan Tuhan melalui konsep Trinitas. Ini kemudian melahirkan perdebatan filosofis dan teologis yang sangat panjang tentang Bapa, Anak, Roh Kudus, dan bagaimana ketiganya berhubungan dengan keesaan Tuhan. Sekarang datang Islam. Dalam perspektif Islam, Allah bukanlah Tuhan baru yang muncul pada abad ke-7. Islam menyatakan bahwa Tuhan yang disembah Muhammad adalah Tuhan yang sama yang diimani para nabi sebelumnya. Al-Quran bahkan menyatakan, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Ini adalah perspektif teologis Islam dan penting untuk menyebutnya seperti itu. Karena sejarah dan teologi bekerja dengan pertanyaan yang berbeda. Sejarawan bertanya, apa yang dapat kita ketahui dari sumber dan bukti? Teolog bertanya, apa yang diyakini sebagai wahyu dan kebenaran? Islam menjawab bahwa inti pesan para nabi adalah tauhid. Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Dan dalam Al-Quran, manusia tidak hanya diperintah untuk percaya secara buta. Manusia berkali-kali diajak melihat, memikirkan, merenungkan. Perhatikan misalnya Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang mengarahkan perhatian manusia kepada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Jadi dalam perspektif Al-Quran, alam bukan hanya benda, alam adalah tanda, ayat, sesuatu yang mengajak manusia berpikir tentang sumber keberadaannya. Tapi bagaimana kalau Tuhan hanya proyeksi manusia? Sekarang kita masuk ke salah satu serangan paling menarik terhadap gagasan Tuhan. Ludwig Feuerbach mengusulkan bahwa manusia dapat memahami Tuhan sebagai proyeksi sifat dan keinginan manusia. Sederhananya, manusia memiliki kebijaksanaan, kesempurnaan, kekuatan, kebaikan. Lalu semua kualitas ideal itu dibesarkan tanpa batas dan ditempatkan pada sosok ilahi. Manusia kemudian menyembah sesuatu yang sebenarnya merupakan cermin dirinya sendiri. Kemudian Karl Marx menganalisis agama dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan material manusia. Sigmund Freud menganalisis agama dari sisi psikologi, kebutuhan, kecemasan, dan struktur batin manusia. Friedrich Nietzsche melakukan kritik yang lebih radikal terhadap agama dan moralitas tradisional. Dan muncul sebuah gagasan besar, bagaimana kalau manusia menciptakan Tuhan karena manusia membutuhkan Tuhan. Ini adalah kritik yang serius. Tetapi sekarang kita perlu bertanya, apakah menjelaskan asal-usul sebuah keyakinan otomatis membuktikan bahwa keyakinan itu salah? Misalnya seseorang percaya bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4 karena sejak kecil diajari oleh gurunya. Kita bisa menjelaskan asal-usul kepercayaannya. Tetapi penjelasan tentang asal-usul kepercayaan itu tidak menentukan apakah matematika tersebut benar. Atau seseorang percaya bahwa gravitasi ada karena diajari di sekolah. Kita bisa menjelaskan mengapa dia mempercayainya. Tetapi itu tidak membuktikan gravitasi tidak ada. Inilah yang dalam filsafat dikenal sebagai persoalan genetic fallacy. Ketika seseorang menyimpulkan bahwa sebuah keyakinan salah hanya karena ia dapat menjelaskan asal-usul keyakinan tersebut. Jadi kalau agama memiliki penjelasan psikologis, itu belum otomatis berarti Tuhan tidak ada. Tetapi sebaliknya juga berlaku. Kalau manusia memiliki kerinduan kepada Tuhan, itu belum otomatis membuktikan Tuhan ada. Kita masih harus bertanya lebih jauh. Sekarang kita masuk ke laboratorium. Seseorang berdoa, otaknya bekerja. Seseorang bermeditasi, otaknya bekerja.
seseorang merasakan pengalaman spiritual yang sangat dalam. Otaknya juga menunjukkan aktivitas tertentu. Neuroscience dapat membantu kita memahami hubungan antara pengalaman religius dan otak. Dan ini sangat menarik, tetapi ada satu kesalahan yang harus kita hindari. Kalau pengalaman religius memiliki korelasi neural, sebagian orang berkata, berarti Tuhan hanya ada di otak, ya. Tapi coba pikirkan. Ketika kamu mencintai seseorang, otakmu juga bekerja. Ketika kamu melihat laut, otakmu juga bekerja. Ketika kamu mendengar musik, otakmu juga bekerja. Apakah karena pengalaman itu memiliki korelasi neural, maka objek atau realitas di luar pengalaman tersebut otomatis tidak ada? Tidak. Jadi neuroscience dapat menjawab, bagaimana pengalaman itu diproses oleh otak? Tetapi pertanyaan, apakah pengalaman itu berhubungan dengan realitas transenden? Jauh lebih sulit. Itu sudah masuk wilayah filsafat. Dan inilah batas penting antara sains dan metafisika. Sains sangat kuat ketika bertanya, bagaimana mekanismenya? Tetapi tidak semua pertanyaan manusia berbentuk mekanisme. Ada pertanyaan, kenapa ada sesuatu? Apa dasar keberadaan? Apa yang membuat sesuatu benar? Apakah kesadaran hanya materi? Apakah Tuhan ada? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membutuhkan dialog antara sains dan filsafat. Sekarang muncul masalah besar. Kalau Tuhan satu, mengapa manusia memiliki ribuan sistem kepercayaan? Mengapa agama berbeda? Mengapa ada klaim yang saling bertentangan? Ini adalah kritik yang serius terhadap agama. Tetapi hati-hati. Dari ada banyak agama, tidak otomatis mengikuti, maka Tuhan tidak ada. Karena jumlah keyakinan yang berbeda tidak menentukan apakah realitas yang menjadi objek keyakinan itu ada. Namun kita juga tidak boleh membuat lompatan sebaliknya. Ada banyak agama, maka agama saya pasti benar. Itu juga tidak mengikuti secara otomatis. Jadi kita membutuhkan pertanyaan yang lebih fundamental. Apakah ada alasan rasional untuk percaya bahwa Tuhan ada? Dan sekarang kita masuk ke wilayah filsafat Tuhan. Lihat alam semesta. Galaksi, bintang, planet, tubuh kita, atom. Semua yang kita kenal tampak bergantung pada sesuatu. Pohon bergantung pada tanah, air, cahaya. Manusia bergantung pada kondisi biologis. Planet bergantung pada sistem kosmik. Lalu muncul pertanyaan, apakah seluruh realitas yang bergantung ini memiliki dasar? Inilah salah satu bentuk pertanyaan yang melahirkan argumen kosmologis. Argumen kosmologis bukan satu argumen tunggal, melainkan keluarga argumen filosofis yang menghubungkan fakta atau dugaan tertentu tentang alam semesta, misalnya kontingensi, ketergantungan, atau asal-usul, dengan gagasan tentang sebab pertama, dasar keberadaan, atau wujud niscaya yang kemudian diidentifikasi dengan Tuhan. Pertanyaannya sederhana, kalau sesuatu yang kontingen membutuhkan penjelasan, apa yang menjadi penjelasan terakhir bagi keseluruhan realitas kontingen? Sebagian filsuf menjawab, Tuhan. Tetapi kritiknya juga serius. Apakah segala sesuatu harus memiliki sebab? Kalau ya, mengapa Tuhan tidak membutuhkan sebab? Apakah alam semesta benar-benar membutuhkan penjelasan di luar dirinya? Apakah konsep sebab pertama masuk akal jika waktu sendiri memiliki awal? Jadi argumen kosmologis bukan tombol ajaib yang membuat perdebatan selesai. Ia adalah undangan untuk berpikir, apa penjelasan paling dasar tentang mengapa sesuatu ada? Sekarang lihat hukum-hukum fisika. Alam semesta tidak terlihat seperti kekacauan total. Ada struktur, ada hukum, ada keteraturan matematis. Kemudian muncul argumen yang dikenal sebagai fine-tuning. Beberapa fitur dasar fisika tampak sangat sensitif terhadap nilai parameter tertentu jika kita mempertimbangkan kemungkinan munculnya kehidupan kompleks. Ini menjadi dasar bagi berbagai argumen filosofis tentang desain, tetapi juga memunculkan penjelasan alternatif seperti seleksi pengamatan dan multiverse. Lalu muncul 3 kemungkinan besar. Pertama, desain. Mungkin keteraturan tersebut menunjuk kepada kecerdasan di balik alam semesta. Kedua, multiverse. Mungkin ada sangat banyak alam semesta dengan kondisi berbeda dan kita berada di salah satu yang memungkinkan pengamat muncul.
ketiga, kita belum mengetahui teori fundamental yang sebenarnya. Mungkin apa yang kita anggap kebetulan sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum yang lebih dalam. Jadi lagi-lagi, kita tidak akan mengatakan fine-tuning membuktikan Tuhan. Itu terlalu jauh. Tetapi kita juga tidak harus mengatakan fine-tuning tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pertanyaan filosofisnya tetap sah. Mengapa alam semesta memiliki struktur seperti yang kita amati? Sekarang tinggalkan galaksi. Lihat manusia. Kalau seseorang menyiksa anak kecil hanya untuk bersenang-senang, kita tidak hanya berkata, "Saya pribadi tidak suka." Kita merasa itu salah. Tetapi dari mana salah itu berasal? Kalau moralitas hanya hasil evolusi, apakah moralitas benar-benar objektif? Sebagian filsuf teistik berpendapat bahwa Tuhan dapat menjadi dasar objektif bagi kewajiban moral. Tetapi filsuf non-teistik memiliki berbagai alternatif. Moralitas dapat dibahas melalui rasionalitas, kesejahteraan, kontrak sosial, evolusi, hak, atau teori etika lainnya. Jadi moralitas tidak otomatis membuktikan Tuhan. Tetapi pertanyaan tentang dasar objektivitas moral tetap menjadi salah satu wilayah penting dalam filsafat agama. Bahkan dalam literatur filsafat kontemporer, argumen moral dibahas dalam berbagai bentuk tentang kewajiban, pengetahuan moral, martabat manusia, dan lain-lain. Ini mungkin salah satu misteri paling aneh. Otak kita terdiri dari materi, neuron, molekul, sinyal listrik. Tetapi dari semua itu muncul pengalaman. Kamu tidak hanya memproses cahaya, kamu mengalami warna. Kamu tidak hanya memproses gelombang suara, kamu mengalami musik. Kamu tidak hanya memiliki aktivitas neuron, kamu merasa menjadi aku. Bagaimana pengalaman subjektif muncul dari materi? Neuroscience dapat menjelaskan semakin banyak korelasi antara otak dan kesadaran. Tetapi pertanyaan filosofis tentang mengapa dan bagaimana pengalaman subjektif muncul belum otomatis selesai hanya dengan menemukan korelasi neural. Dan sekali lagi, ini bukan bukti otomatis Tuhan, tetapi ini menunjukkan sesuatu yang penting. Pertanyaan tentang realitas jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita lihat dengan mata atau ukur dengan satu alat. Sekarang setelah kita berkeliling dari manusia purba ya, ke Mesopotamia, Mesir, Yunani, Israel, filsafat, neuroscience, kosmologi, kita kembali ke Al-Quran. Dan ada sesuatu yang menarik. Al-Quran berkali-kali mengajak manusia melihat alam dan dirinya sendiri. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang disebut sebagai tanda bagi orang-orang yang berpikir dan mengingat Allah. Dalam Quran surah At-Tur ayat 35-36 muncul pertanyaan tentang apakah manusia menciptakan dirinya sendiri atau menciptakan langit dan bumi. Dalam Quran surah Fussilat ayat 53, manusia diajak melihat tanda-tanda Allah pada cakrawala dan pada diri mereka sendiri. Dan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, manusia dikaitkan dengan konsep fitrah. Ini menarik. Karena dalam perspektif Al-Quran, alam bukan sekadar objek untuk dipelajari. Alam adalah tanda. Bukan berarti setiap penemuan fisika adalah mukjizat ilmiah, bukan. Tetapi alam dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengarahkan akal manusia kepada pertanyaan tentang pencipta. Jadi Islam tidak berkata, jangan berpikir, justru lihat, pikirkan, renungkan, gunakan akal. Tetapi kemudian jangan berhenti pada benda. Tanyakan apa yang membuat benda itu ada. Disinilah perspektif Islam menjadi sangat menarik. Dalam Islam, manusia tidak dipahami sebagai makhluk yang secara kebetulan menemukan agama setelah lama mencari. Manusia diciptakan dengan fitrah. Tetapi fitrah bukan berarti setiap manusia otomatis memiliki pemahaman teologi yang sempurna. Manusia bisa lupa, bisa terpengaruh, bisa membangun tradisi, bisa menyimpangkan sesuatu, bisa membuat simbol, bisa menjadikan makhluk sebagai objek penyembahan. Maka dari perspektif Islam, sejarah agama dapat dibaca bukan sekadar sebagai manusia menciptakan berbagai Tuhan, tetapi sebagai sejarah manusia yang mencari, mengingat, melupakan, menyimpangkan, dan kemudian diingatkan kembali. Dan disinilah konsep kenabian menjadi penting.
Islam memandang para nabi sebagai pembawa peringatan tentang tauhid. Jadi, kalau kita membaca sejarah dari perspektif Islam, keberagaman agama tidak harus berarti Tuhan berevolusi. Yang berubah adalah manusia, sedangkan Tuhan tidak berubah. Tetapi ada satu pertanyaan lagi. Kalau Tuhan menguasai sejarah, apakah manusia masih memiliki kebebasan? Dalam Islam, manusia tidak dipahami sebagai robot. Ada takdir, tetapi ada juga ikhtiar, ada pilihan, ada tanggung jawab. Manusia tidak menentukan seluruh keadaan hidupnya, tetapi manusia bertanggung jawab atas pilihan yang berada dalam ruang kemampuannya. Maka sejarah memiliki dua sisi. Dari sisi manusia, kita melihat keputusan, perjuangan, kesalahan, perang, ilmu pengetahuan, peradaban, dan perubahan. Dari sisi teologi Islam, semua itu tetap berada dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Manusia menjalani sejarah, Allah adalah penguasa sejarah, dan manusia diuji melalui apa yang ia lakukan di dalam sejarah tersebut. Sekarang kita sampai pada istilah yang membawa kita ke awal video, A History of God. Karen Armstrong menerbitkan buku dengan judul tersebut pada tahun 1993. Buku itu menelusuri perkembangan gagasan tentang Tuhan, terutama dalam sejarah Yudaisme, kekristenan, dan Islam, sambil menghubungkannya dengan perubahan intelektual dan budaya yang lebih luas. Judulnya sendiri sangat menarik, Sejarah Tuhan. Tetapi apakah Tuhan memiliki sejarah? Atau yang sebenarnya memiliki sejarah adalah cara manusia membayangkan, mengalami, menjelaskan, dan berbicara tentang Tuhan. Manusia berubah, bahasa berubah, budaya berubah, filsafat berubah, ilmu pengetahuan berubah, politik berubah, masyarakat berubah, dan semua perubahan itu memengaruhi cara manusia berbicara tentang Tuhan. Karena itu mungkin istilah yang lebih tepat bukan sejarah Tuhan, melainkan sejarah manusia tentang Tuhan. Dan perbedaan satu kata ini mengubah seluruh pertanyaan. Sekarang kita kembali kepada kritik terbesar. Bagaimana jika Tuhan hanya produk psikologi? Bagaimana jika agama muncul karena manusia takut mati? Bagaimana jika manusia membutuhkan makna? Bagaimana jika Tuhan adalah proyeksi? Bagaimana jika agama dibentuk oleh masyarakat? Bagaimana jika pengalaman religius hanya aktivitas otak? Semua pertanyaan itu layak dipikirkan. Bahkan seorang beriman seharusnya tidak takut menghadapinya. Karena iman yang tidak pernah berani diuji oleh pertanyaan mudah berubah menjadi sekadar kebiasaan. Tetapi kritik terhadap agama juga harus mengikuti logika. Jika kita berhasil menjelaskan mengapa manusia percaya Tuhan, kita belum otomatis membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Karena ada perbedaan antara asal-usul sebuah kepercayaan dan kebenaran objek yang dipercayai. Namun seorang Muslim juga tidak bisa berkata, karena manusia punya fitrah mencari Tuhan, berarti Tuhan pasti ada. Itu juga bukan bukti otomatis, maka kita harus jujur. Tidak ada satu eksperimen sederhana yang bisa menyelesaikan seluruh pertanyaan ini. Mungkin selama ini kita salah meminta satu bidang menjawab semua pertanyaan. Kita meminta sains menjawab, kenapa ada sesuatu? Padahal itu bisa menjadi pertanyaan metafisika. Kita meminta filsafat menjelaskan bagaimana neuron bekerja. Padahal itu membutuhkan ilmu empiris. Kita meminta sejarah menentukan apakah Tuhan benar-benar ada. Padahal sejarah terutama mempelajari bukti dan peristiwa manusia. Dan kita meminta iman membuktikan semua teori fisika. Padahal wahyu bukan buku teks fisika. Masing-masing memiliki wilayah. Sains bertanya tentang mekanisme alam. Sejarah bertanya tentang apa yang terjadi dalam perjalanan manusia. Filsafat bertanya tentang dasar, makna, logika, dan konsekuensi dari suatu pandangan. Agama berbicara tentang wahyu, Tuhan, manusia, tujuan hidup, dan keselamatan. Ketika keempatnya ditempatkan pada tempatnya, dialog menjadi jauh lebih jujur. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah manusia menciptakan Tuhan? Kalau yang dimaksud, apakah manusia menciptakan bahasa, simbol, gambaran, ritual, dan konsep-konsep tentang Tuhan? Tentu, manusia menggunakan bahasa manusia. Manusia membangun institusi. Manusia menulis buku. Manusia membuat karya seni. Manusia membangun tempat ibadah. Manusia mengembangkan filsafat tentang Tuhan. Dan semua itu memiliki sejarah. Tetapi kalau pertanyaannya,
Apakah manusia menciptakan realitas Tuhan itu sendiri? Sejarah tidak bisa menjawabnya, psikologi tidak bisa menyelesaikannya, neuroscience tidak bisa sendirian menyelesaikannya. Kita sudah masuk ke pertanyaan metafisika, dan disinilah perdebatan sebenarnya dimulai. Mungkin selama ribuan tahun manusia bertanya, bagaimana manusia menemukan Tuhan? Padahal mungkin pertanyaannya harus dibalik. Mengapa manusia terus mencari sesuatu yang melampaui dirinya? Mengapa manusia tidak puas hanya dengan makan? Tidak puas hanya dengan berkembang biak? Tidak puas hanya dengan bertahan hidup? Mengapa manusia membuat musik? Mengapa manusia bertanya tentang keadilan? Mengapa manusia bertanya apa yang terjadi setelah kematian? Mengapa manusia memandang langit dan bertanya, mengapa semua ini ada? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak membuktikan Tuhan, tetapi mereka menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak hanya hidup di dunia. Manusia juga berusaha memahami arti keberadaannya di dunia. Seorang ateis bisa melihat kecenderungan manusia mencari Tuhan dan berkata, mungkin itu hasil evolusi dan psikologi. Seorang filsuf bisa berkata, mari kita uji apakah argumen tentang Tuhan masuk akal. Seorang ilmuwan bisa berkata, mari kita teliti bagaimana otak dan alam bekerja. Seorang muslim bisa berkata, manusia memiliki fitrah, alam adalah tanda, dan wahyu mengingatkan manusia kepada Tuhan. 4 pendekatan, 1 pertanyaan besar, apa sebenarnya realitas? Dan sekarang kita kembali ke judul video ini, Sejarah Tuhan. Setelah perjalanan panjang ini, mungkin kita akhirnya menyadari sesuatu. Yang memiliki sejarah bukan Tuhan. Manusialah yang memiliki sejarah tentang Tuhan. Sejarah manusia purba, sejarah Mesopotamia, sejarah Mesir, sejarah Yunani, sejarah Israel, sejarah kekristenan, sejarah Islam, sejarah filsafat, sejarah sains, sejarah ateisme, sejarah neuroscience. Semuanya menceritakan satu hal. Manusia terus mencoba memahami sesuatu yang ia anggap lebih besar daripada dirinya sendiri. Konsep manusia berubah, bahasa berubah, argumen berubah, institusi berubah, bahkan gambaran manusia tentang Tuhan berubah. Tetapi dari perspektif Islam, Allah tidak berubah. Yang berubah adalah manusia. Manusia bisa lupa, manusia bisa menyimpang, manusia bisa membuat berhala, manusia bisa mengangkat makhluk menjadi Tuhan. Dan kemudian datang peringatan, kembalilah kepada tauhid. Jadi apakah manusia menciptakan Tuhan? Kalau yang dimaksud adalah konsep dan gambaran manusia tentang Tuhan, sejarah menunjukkan bahwa manusia memang memiliki banyak cara untuk memahami yang ilahi. Tetapi kalau yang dimaksud adalah, apakah Tuhan benar-benar ada? Pertanyaan itu tidak selesai hanya karena kita menemukan bahwa manusia memiliki kecenderungan religius. Tidak selesai hanya karena kita menemukan aktivitas otak ketika manusia berdoa. Tidak selesai hanya karena ada banyak agama. Dan tidak selesai hanya karena alam semesta begitu besar. Kita harus berpikir lebih dalam. Apakah keberadaan memiliki dasar? Apakah realitas kontingen membutuhkan penjelasan? Apakah hukum alam memiliki penjelasan lebih dalam? Apakah moralitas objektif memiliki dasar? Apakah kesadaran dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai materi? Apakah pengalaman religius hanya produk otak? Atau mungkinkah otak adalah alat yang digunakan manusia untuk mengalami realitas yang lebih besar daripada dirinya? Kita mungkin belum bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan satu eksperimen. Tetapi justru disitulah filsafat dimulai. Dan iman tidak harus takut terhadap pertanyaan. Karena bertanya bukan selalu tanda kehilangan iman. Kadang bertanya adalah cara untuk mengetahui apakah apa yang kita yakini benar-benar kita pahami. Mungkin sejarah Tuhan bukanlah kisah tentang Tuhan yang berubah. Mungkin ini adalah kisah tentang manusia yang terus berubah. Dari manusia yang menatap petir hingga manusia yang menatap galaksi. Dari manusia yang takut pada kematian hingga manusia yang mencoba memahami kesadaran. Dari dewa-dewa alam hingga gagasan tentang satu Tuhan. Dari mitologi hingga filsafat, dari filsafat hingga teleskop, dari teleskop hingga laboratorium. Dan setelah semua itu, manusia masih menanyakan pertanyaan yang sama. Mengapa aku ada? Mengapa alam semesta ada? Apa yang ada di balik semua ini? Dan mungkin pertanyaan paling dalam bukan
apakah manusia menciptakan Tuhan? Tetapi, bagaimana jika sejak awal manusia bukan sedang menciptakan Tuhan, melainkan sedang mencoba menemukan bahasa untuk menunjuk kepada sesuatu yang memang melampaui dirinya? Mungkin Tuhan tidak memiliki sejarah. Yang memiliki sejarah adalah pencarian manusia untuk memahaminya.